menurunkan rahmat dan kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. جاء العيد هذا العيد السعيد قد جاءنا هذا العيد وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نخلص النوايا لله تعالى. Marilah sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya setiap amal saleh itu mesti diawali dengan niat dan setiap jiwa, setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Para hadirin rahimakumullah, minat tarbiyati nabawiyyati wa tarbiyati sahabah, termasuk didikan yang diajarkan oleh para nabi, begitu juga para sahabat, itu mengajarkan anak-anak kita perkara yang sangat penting, yaitu perkara tauhid, perkara aqidah. Termasuk mengajarkan mereka perkara akidah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan dan belum diciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum menciptakan tempat. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum menciptakan arasy. Allah ada sebelum menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan ciptaannya, setelah Allah menciptakan arasy, setelah Allah menciptakan tempat, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tidak butuh kepada tempat. Begitu juga wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada sesuatu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman adanya malaikah, bahwasanya para malaikah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikah untuk sujud, maka mereka akan sujud sampai hari kiamat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Ketika Allah perintahkan mereka untuk ruku', mereka akan ruku' sampai hari kiamat nanti dan mereka tidak menentang perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab', arba'u asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Di langit yang ketujuh, ya, atau di langit yang 7 lapisan langit itu tidak ada ruang kosong, bahkan 4 jari pun tidak ada ruang kosong kecuali diisi oleh para malaikah. Sebagian mereka ada yang sujud, ada yang ruku', ada yang berdiri, dan ada yang duduk sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, akidah umat-umat Islam, akidah para nabi, supaya mereka bisa menjaga diri mereka. Mereka bisa menjaga dari diri mereka dari syaitan, dari godaan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Mereka bisa menjaga diri mereka dari sesuatu yang mereka dengar dari media sosial. Mereka bisa menjaga diri mereka dari sesuatu yang mereka baca di majalah-majalah misalkan. Mereka bisa menjaga diri mereka dari sesuatu yang mereka dengar dari guru-guru mereka di sekolah. Terkadang guru-guru di sekolah mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui, bahkan sebagian mereka mengajarkan kekufuran. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita bahwasanya keimanan seperti ini, kekufuran seperti ini, mereka bisa menjaga diri mereka dan mereka tidak jatuh pada kekufuran. Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri dalam hal ini pernah menceritakan
Dulu orang tua pada di Habasyah, di daerah Syekh Abdullah Al-Harari, ketika anak mereka masih kecil, kedua orang tua mengajarkan anak-anaknya bahwasanya orang-orang mukmin itu masuk ke dalam surga dan orang kafir masuk ke dalam neraka. Tarbiyatun nabawiyah. Ini merupakan didikan yang diajarkan oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Rasulullah subhanahu wa taala, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu pasti masuk ke surga dan orang yang kafir itu pasti masuk neraka. Kemudian juga wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sesuatu atau perkara yang agung di dalam agama Islam. Mengajarkan kepada mereka sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Mengajarkan kepada mereka bahwasanya di dalam ajaran Islam diketahui atau diajarkan kepada kita terdapat beberapa hari yang dimuliakan di dalam Islam. Ada beberapa hari yang di situ merupakan keberkahan, yang terdapat di situ keberkahan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak ada pada hari yang lainnya. Ya. Ini adalah hari 10 awal atau 10 awal dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Jumhurul mufassirin, ahli tafsir, mereka mentafsiri ayat "wa layalin 'ashr" yang dimaksud adalah Ashru Dzulhijjah. Layali Ashru Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang Ia kehendaki dan tidak bersumpah kepada sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki manfaat, memiliki kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan walayalil ashr, yaitu Ashru Dzulhijjah. Kenapa? Karena malam Lailai atau malam 10 awal dari bulan Zulhijjah terdapat di situ keberkahan dan fadilah-fadilah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. 10 awal dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Amal ibadah yang kita lakukan pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Salat sunnah yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Salat wajib yang kita lakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Tapi penting untuk kita ketahui, ketika kita mengatakan bahwasanya salat sunnah yang dilakukan pada awal 10 bulan Zulhijjah dilipat gandakan, atau salat sunnah yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah terdapat di situ fadilah-fadilah, kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan-keberkahan, bukan berarti salat sunnah yang kita lakukan itu lebih tinggi derajatnya daripada salat fardu yang kita lakukan di luar bulan Zulhijjah. Al-fardu a'la. Kewajiban tetap yang paling tinggi derajatnya. Meskipun kesunahan yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah memiliki fadilah-fadilah yang tidak ada pada bulan yang lainnya, tetapi kefarduan yang kita laksanakan di luar bulan Zulhijjah itu derajatnya lebih tinggi daripada kesunahan yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Lantas kalau seandainya ada bertanya, apa sih fadilah atau keutamaan dari 10 awal dari bulan Zulhijjah? Banyak sekali. Insya Allah kita akan menyebutkan beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan fadilah ibadah atau amal soleh yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga imam-imam lain yang meriwayatkan hadis ini. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya, kata baginda Rasul, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Rasul menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad. Ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah atau kebaikan amal saleh, baik itu perkara sunnah ataupun perkara fardu, ataupun sedekah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, tasbih yang kita lakukan, takbir, tahmid dan sebagainya yang merupakan kebaikan amal saleh, ketika dilakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Dan pahala itu tidak ada pada bulan selain 10 awal dari bulan Zulhijjah. Subhanallah. Bahkan Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan, "Hadza sahal." Melakukan zikir seperti ini pada 10 awal bulan Zulhijjah ini merupakan perkara yang mudah. Syekh mengatakan, tanamkan di hati kalian untuk melakukan zikir sebanyak 5.000 kali. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Kata Syekh Abdullah Al-Harari, pada bulan 10 awal bulan Zulhijjah, barang siapa yang mengatakan zikir Subhanallah yang telah kita bacakan tadi sebanyak 5.000 kali, khairun minad dunya wa ma fiha min kunuzil ardh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena jelas hadis yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Kemudian dari 10 awal bulan Zulhijjah terdapat di situ yang namanya Yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Oke, wasyaf'i wal watr. Dan masuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Yaumu Arafah. Karena jelas di dalam atau pada Yaumu Arafah terdapat kemuliaan-kemuliaan yang sangat agung. Sehingga disebutkan di dalam satu hadis, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, Rasul menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, orang yang berpuasa pada hari Arafah, pahala yang ia dapatkan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan, satu hari orang berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kecilnya setahun yang telah berlalu, begitu juga setahun yang akan datang. Subhanallah. Kemudian di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan keutamaan hari Arafah. Beliau bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Fadilah, kemuliaan, kebaikan yang Allah jadikan pada hari Arafah, yang itu termasuk dari 10 dari awal dari bulan Zulhijjah. Tapi penting untuk kita ketahui juga
tidak lepas dari namanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan itu meskipun pada hari atau pada 10 awal dari bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat agung, semua itu nanti bisa didapatkan ketika seseorang itu mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali ia melakukan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ingin saya sebutkan, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah." Tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Kenapa? Karena pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang begitu banyak. Menurunkan rahmat yang begitu banyak, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa hambanya ketika seorang hamba melakukan kebaikan pada hari itu. Puasa yang dilakukan pada saat itu, Allah hapus dosa kecil seorang hamba pada tahun yang telah lalu, begitu juga 1 tahun yang akan datang. Sehingga ketika Allah menurunkan rahmat yang begitu banyak, kemuliaan yang begitu agung, yang begitu sangat-sangat agung, setan merasa apa? Ternista. Setan merasa marah pada hari itu dikarenakan banyaknya rahmat yang Allah turunkan kepada hambanya. Kemudian pada hari Arafah juga adalah hari yang diijabahkan, atau hari yang di situ doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah. Barakat, keberkahan yang Allah jadikan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat agung. Di dalam satu hadis yang lain juga Nabi mengatakan, "Ma min yaumin al-'amalu fihinna afdal min yaumil 'ashr." Amal soleh yang dilakukan itu tidak ada lebih mulia kecuali dilakukan daripada dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam satu riwayat juga Nabi mengatakan, "Fa'aksiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbir." Nabi mengatakan, ketika sudah masuk nanti bulan atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kalian memperbanyak di situ tasbih, begitu juga tahmid, begitu juga tahlil, begitu juga takbir. Memperbanyak hal-hal seperti itu, zikir-zikir seperti itu, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, dan kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita bermalas-malasan, jangan pernah kita tidak mau berat untuk melakukan kebaikan. Tanamkan di dalam hati bahwasanya ini adalah hari yang Allah muliakan, hari yang Allah jadikan di situ keberkahan, fadilah-fadilah yang sangat banyak, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Marilah kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih, dengan harapan
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan harapan kita nanti di surga atau di akhirat nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan, atau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa diazab. Ini yang sangat sangat penting. Para hadirin rahimakumullah, tapi yang lebih penting untuk dijelaskan adalah perkara seperti ini, fadilah-fadilah seperti ini, itu bisa diperoleh kalau seandainya syarat utamanya itu bisa telah terpenuhi. Fadilah yang disebutkan dalam hadis apapun itu bisa kita dapatkan kalau seandainya syarat utama itu telah terpenuhi, yaitu adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa huwa mu'min di sini adalah syarat bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal saleh yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas itu ditolak dan tidak bermanfaat baginya di akhirat nanti. Karena syarat utama dari semua kebaikan, baik pada 10 awal dari bulan Zulhijjah atau pada awal-awal pada bulan-bulan yang lainnya, itu disyaratkan supaya diterima adalah keimanan. Makanya Syekh sering menjelaskan kepada kita, menekankan kita mengajarkan kepada kita dan menekankan kepada kita untuk memperkuat permasalahan yang berkaitan tentang akidah atau tauhid. Sebenarnya pada malam hari ini kajian kita adalah bersama Syekh tentang aqidatul muslimin, ya, menjelaskan tentang keyakinan orang-orang Islam, yaitu berkaitan tentang tauhid, misalkan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mumpung kita masih dalam atau pada hari 10 awal dari bulan Zulhijjah, tidak salah kita menceritakan keutamaan-keutamaan dari 10 awal dari bulan Zulhijjah, walaupun hanya sebentar atau sedikit yang kita jelaskan.